manusia bernama Muhammad. Dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa ya ikhwan. Bagaimana DNA yaitu yang dimiliki oleh Nabi tersebut bisa dicocokkan oleh seluruh pongkol-pongkol Quraisy yang ada di dunia ini ya ikhwan. Omongan-omongan Balawi ini selalu falasi di sana, sampai Rizik Syihab ngelece istilah orang Banten itu terhadap Nasab Wali Songo. Kalau pengennya diisbat, tes DNA dong, sekarang sudah ada rambut. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa, DNA Nabi kemana, ada DNA-nya kemana ya ikhwan. Nah jadi sebetulnya walaupun DNA ini belum dijadikan syarat untuk itsbatun nasab, enggak, tapi paling tidak dia bisa menjadi bukti pendukung ya ikhwan. Alhamdulillah. Setelah mendengar Ustadz Rizik Syihab mengatakan dengan secara lantang, hei ini ada rambut Nabi, dia yang perintahkan, tes DNA, yang ngaku-ngaku turunan Nabi tes DNA, nanti ketahuan tuh kamu kalau palsu atau asli. DNA Nabi kemana, dia kemana? Hei, Rizik Syihab tes DNA apa tidak? Mau apa enggak? Berarti asli apa palsu? Kan jelas, enggak ada yang ragu-ragu. Maka saya katakan hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan turunan Nabi. Gua kepret loh, Yahudi pesek, penyok, unyil, gua kepret masuk kuburan loh. Lewang nasabe habaib dengan tes DNA. Tes DNA itu singgawi wong Eropa, wong Barat yang penuh dengan intrik-intrik walaupun disebut ilmiah. Makanya Rizik Syihab mengatakan kalau mengaku Habib, ya kan, keturunan daripada Balawi, ya harus tes DNA. Sekarang sudah ada rambutnya Nabi, harus mau tes DNA. Jangan sampai nanti hasil tes DNA Nabi kemana, dia kemana. Semua kata-kata itu sekarang mentok dan berbalik kepada mereka sendiri. Sekarang ribut-ribut silsilah Ba'alawi itu barang kuno itu. Ya gitu itu ya ndak usah diurus, itu kitab sezaman yang jadi sumber mana ya ndak usah ditulis, apalagi dites DNA segala macam ya. Mau cari DNA-nya sang yang wentang itu dari mana? Di kalangan para habaib, nasab ini dijaga. Ada orang-orang tertentu yang memang berkhidmat untuk mengurus nasab. Dulu tuh generasi terdahulu, mungkin sekitar 60 tahun, 70 tahun yang lalu, ada namanya Habib Ali bin Ja'far As-Segaf. Itu beliau insya Allah nasabnya habaib se-Indonesia dan Malaysia punya semuanya beliau. Jadi orang ngaku-ngaku langsung ketahuan, ada enggak di bawah? Enggak ada, berarti bukan. Dari situ kita dapat menarik sebuah benang merah antara apa yang diucapkan oleh Balawi Husain Al-Habsyi tadi dengan riwayat-riwayat yang ada di dalam nasab Balawi yang penuh dengan haluisme. Kitab ini itu yang menulisnya justru dari Bani Ba'alawi sendiri. Siapa yang menulisnya? Itu adalah Muhammad Ali bin Alwi-Khidid yang wafat tahun 960 Hijriah. Ditulis oleh keluarganya sendiri, mengaku sebagai dzurriyyah Nabi sendiri, tapi cerita dalam kitabnya tidak ada satupun yang bisa diterima oleh akal sehat. Mari kita ikut saja, gak usah nyari catatan. Gak peduli apakah ini berkaitan dengan sesuatu yang masuk akal buat kita atau tidak. Yang penting jangan sampai nantang kualat. Saya dengar begini, saya dengar begitu, berita khurafat dan sebagainya. Ada istri orang yang dibawa kabur, ada anak orang yang Masya Allah, macam-macam itu kita lihat kisah-kisah jahiliyah mereka, berita-berita khurafat yang menyesatkan umat, kelakuan-kelakuan yang jauh dari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bang Haji Roma ini kurang teliti, saudara. Percaya satu info disebarluaskan dengan sumpah kepada Allah. Demi Allah, saya ditelepon dengan orang yang mengaku dari Rabithah Alawiyah menawarkan saya nasab. Hari ini saya hakul yakin Ba'alawi bukan turunan Nabi. Jadi saya meyakini Ba'alawi bukan turunan Nabi menggunakan akal pertama.
ayat kauniyahnya tesis keimat yang sampai detik ini tidak bisa dibantah oleh kaum Ba'alawi. Ayat kauniyahnya apa? Tes DNA. Habib itu istilah penghormatan dan pejuang-pejuang yang sangat punya jasa besar di Indonesia. Kiai Indonesia, Kiai Soleh Darat, Kiai, ini semua itu bersentuhan dengan para familytreedna.com. Nanti akan keluar tuh 180 Ba'alawi di Yaman yang sebagian dari Indonesia itu telah terkonfirmasi bahwa haplogroup mereka adalah G. Apa itu haplogroup? G adalah Yahudi Hazar, Yahudi Askenazi. Ba'alawi ternyata haplogroupnya G. Setelah haplogroup Nabi J1. Seluruh habaib harus jelas nasabnya. Nah, jadi kalau untuk Indonesia ini pencatatan yang resmi itu adanya itu Alawiyah. Ada pengakuan Robito Alawiyah, kami akui, nggak ada, kami nggak akui. Peluru-peluru yang mereka dulu itu tujukan kepada Wali Songo dan masyarakat pribumi terkait nasab mereka dan nasab Wali Songo, itu hari ini semuanya mengarah peluru itu kepada mereka. Tapi Robitoh Alawiyah dan Nagobatul Ashraful Gubro telah mengeluarkan surat bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Wali Songonya habaib. Cuma keturunannya anak cucunya ini selama rentan waktu 500 tahun mereka tidak mau menjaga itu. Mau protes ke Robito. Ayo. Ketika mereka mengatakan Bahar Semit bahwa keturunan Wali Songo telah terputus 500 tahun, setelah kita uji berdasarkan ilmu nasab dan ilmu sejarah, mereka terputus 550 tahun menurut ilmu sejarah dan 651 tahun menurut ilmu nasab. Makanya dikatakan Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron berjasa. Kenapa? Karena beliau menjaga dengan mencatat satu persatu. Beliau catat satu persatu, datang ke sana, saksinya mana, semua mana, dari sini mana, dari sana mana. Di dalam ilmu nasab itu tidak bisa kita mengisbat nasab kecuali dengan kitab-kitab nasab sebelumnya. Istidlal daripada Ali As-Sakron di abad 9, di mana ketersambungan keluarga mereka Ba'alwi Abdurrahman Sigaf itu berdasarkan kitab Tabaqat As-Suluk yang ada di 732 Hijriah di abad 8, itu berarti karena bukan kitab nasab, As-Suluk itu tidak memiliki pegangan yang kuat sebagai sumber sejarah atau sebagai sumber nasab mereka kepada Rasulullah SAW. dulu tidak ada akte kelahiran, tidak ada. Jadi sak kampung akhirnya percaya. Nah, kalau ada orang nuduh itu bukan anaknya Pak Abdul Ghani itu Miftahul Khayyari, padahal kepercayaan mereka tanpa dibuktikan pun sudah cukup, karena sak kampung sudah percaya. Cukup sak kampung, akhirnya menjadi masyhur dan istifadhah. Ini kaidah ilmiah. Siap dukung Ba'alwi, siap sikat bekal nasab, takbir. Siap sikat Yahudi pesek, takbir. Hajar mereka, jangan pada takut saudara, takbir. Mereka sudah kadung mengatakan ada yang begal nasab. Jika dilihat dari beberapa kitab yang kami kaji bersama, itu yang begal nasab siapa? Bisa jadi pihak orang yang mengatakan begal nasab itu adalah membegal nasabnya sendiri. Siap sweeping mereka, siap hantam mereka, siap kejar mereka, siap hajar mereka. Kami para habaib, kami bukan pecundang, kami bukan penakut, kami tidak akan pernah mundur walaupun satu langkah, maju satu langkah untuk melawan para habaib kami. Maka kami umat Islam, kami para santri maju 1000 langkah untuk melawan kalian. Allahu Akbar. Ada yang bikin kuburan-kuburan palsu, kuburan-kuburan Habib. Kalau udah Habib, wali. Akhirnya yang dimunculkan pencakokan nasab semua dibalawikan, kuburan dipalsukan. Akhirnya dirobohkan gara-gara kuburan ini dianggap Ba'alawi, dirobohkan. Sekarang banyak kuburan As-Sayyid ini, As-Sayyid itu, kita sendiri nggak tahu.
Kalau ditanya, bener tak ada kuburan Sayyid ada di sini? Nggak tahu, nggak tercatat kok di sini. Di Robito nggak tercatat, selesai. Terus apa yang Sayyid kan? Ini adalah membalawikan kuburan-kuburan. Sing balawi sopo. Mereka bilang kalau ditarim, orang baru nunggu kumis langsung jadi wali. Kalau namanya habaib semuanya wali. Jangankan orang sehat, orang gila aja dibilang wali. Wali, 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 sama penuh. Di Jawa Kalimantan kuburan-kuburan palsu. Tujuannya apa? Untuk membuat satu sejarah bahwa ini kaum Ba'alawi sudah menduduki Indonesia sejak lama. Nanti orang-orang dari Yaman datang ke Indonesia. Indonesia itu tempat leluhur kita. Lihat kuburan-kuburan leluhur kita di mana-mana. Bahkan sampai kita katakan, Ji, ana ini sayang sama ente, sayang. Dan habaib ini banyak cinta sama antum. Hati-hati, jangan sampai antum terjebak dengan gerakannya para begal nasab. Kita sampaikan, kalau kapan kita mau ketemu, ayo, ane jelasin. Ente mau kitab apa, kita jelasin. Ente sahabat tanah, mau makan siang bareng, ayo. Kita ketawa-ketawa, nggak ada masalah. Nah, kalau dia cerita ada ustadz, Ji, Habib Rizik ini minta nomor ente mau ditegor. Ya tabayun dulu dong. Kalau perlu ngomong Habib Rizik, ente mau negor aneh, siapa lo? Begitu dong. Itu gentleman, kan satria bergitar. Ya kalau satria terus aja, lu mau negor gue, siapa lu mau negor gue? Begitu dong, nggak ada. Dulu mereka mensyaratkan kitab sezaman untuk keturunan Sunan Gunung Jati yang akan menikah dengan seorang Ba'lawiyah, kemudian dipersulit oleh Rabita Alwiyah karena diminta antara Sunan Gunung Jati dan Pangeran Pasarean harus ada kitab sezaman 3. Ketika mereka diminta kitab sezaman dari Ahmad bin Isa punya anak Ubaidillah, satu saja mereka tidak bisa untuk memberikannya. Tidak ada yang menyebutkan kitab-kitab kuno yang sezaman. Loh, memang pada zaman itu Hadramaut itu memang sedang dilanda suatu situasi, termasuk keadaan para penduduknya itu semacam nomaden, berpindah-pindah dari situ ke satu. Jadi sejarah itu tidak kepikir. Jadi tidak ada ahli sejarah waktu itu yang nyatet tokoh ini, ulama ini, tidak ada. Abad ke-5, abad ke-6 tidak ada. Baru muncul awal abad ke-7, baru muncul ahli sejarah. Kelima kan tidak ada sejarah. Ada yang menggunakan hurafat-hurafat untuk menundukkan, membius umat Islam agar kagum kepada mereka, agar bisa tunduk takluk kepada mereka. Beliau Faqihul Muqaddam Ustadzil A'zam, guru besar. Nah, dulu ada satu orang fasik dikubur di dekat kuburnya Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Maka datang Munkar Nakir. Ketika itu orang sedang disiksa dalam kubur, tiba-tiba Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, beliau bangun dari kuburnya, masuk ke kuburnya itu orang. Roh ya Munkar wa Nakir. Kata Faqihul Muqaddam, pergi wahai Munkar Nakir, jangan kamu siksa ini orang, jangan kamu azab dia. Kamu azab dia, kamu cambuk dia, teriakan dia, jeritan dia, mengganggu zikirku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang fasik dapat syafaat gara-gara kuburnya dekat dengan kuburnya orang soleh. Masih hidup, dia tidak dekat dengan orang soleh. Kuburnya yang dekat dengan orang soleh dapat syafaat. Lalu apa dibilang? Indonesia milik Aulia Tarim, Indonesia milik orang Tarim. Apa kurang jelas bahwa mereka mau menjajah Indonesia? Apa ikhlas Anda Indonesia dikasih orang Tarim? Mau dikuasai orang Yaman? Apalagi jasanya ulama Yaman itu luar biasa kehidupan. Tanpa ulama Yaman kita mungkin tidak mengenal ilmu. Kitab-kitab besar, terutama Kutubul Al-Fiqih ya Syafi'i, itu karena jasa-jasa besar dari para ulama Yaman. Ketika hasil uji tes DNA para sadah-sadah keturunan Nabi Muhammad di dunia ini sudah keluar, di mana para keturunan Nabi yang ada di Saudi Arabia dari keluarga Abadilah, dari keluarga Ashraf Aon, kemudian dari keluarga Ar-Rasi, dari keluarga Az-Zaidi, dari keluarga Al-Hashimi, dari keluarga yang ada di Maroko, bahwa mereka semuanya J1. Sedangkan Ba'alawi ini ketika hasil tes DNA-nya ini berbeda sendiri.
yang lain keturunan Nabi itu J1, dia G. Udah ndak usah ngomong banyak-banyak daripada kualat. Dan ndak usah persoalkan macam-macam. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita kualat. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah, karena di dalam tubuh